Kami dari kelompok 2 dengan judul Analisis Risiko dalam Aktivitas Penjualan dan Pembelian Emas pada Toko Emas Tradisional Cahaya 7 berbasis ICO 31000. Usaha yang kami analisis adalah Toko Emas Cahaya 7 yang beralamat di Jalan KH Wahid Hashim. Toko ini sudah berdiri sejak tahun 2020 dengan hanya 1 orang karyawan. Pemilik usaha ini adalah Pak Hairudin. Dalam penelitian ini, kami akan membahas risiko yang dihadapi oleh Toko Cahaya 7, khususnya dalam aktivitas penjualan dan pembelian emas. Risiko tersebut terbagi menjadi 2 jenis, yaitu risiko internal dan risiko eksternal. Kita mulai dari risiko internal. Risiko pertama adalah risiko operasional. Misalnya, pemilik usaha pernah mengalami kesalahan dalam pencatatan transaksi jual beli emas yang berujung pada kerugian. Meskipun kerugiannya kecil atau hanya sebatas impas atau BEP, hal tersebut tetap disayangkan. Selain itu, pernah pula terjadi kasus di mana karyawan toko tertipu oleh pelanggan yang diduga menggunakan hipnotis, sehingga beberapa emas berpindah tangan tanpa disadari. Resiko berikutnya adalah resiko keuangan. Kondisi keuangan toko pernah terganggu ketika harga emas turun tajam, sehingga toko mengalami kerugian. Selain itu, keterbatasan dana kas membuat toko kesulitan melayani konsumen yang ingin menjual emas. Akhirnya, toko harus meminjam modal dari toko emas lain yang sudah bekerja sama dengan mereka. Selanjutnya ada resiko sumber daya manusia. Misalnya, pernah terjadi moral hazard, yaitu karyawan memanipulasi pencatatan transaksi untuk kepentingan pribadi atau melakukan tindakan korupsi. Hal ini tentu bisa merugikan keuangan sekaligus merusak kepercayaan pelanggan terhadap toko. Selain itu, toko ini juga sangat bergantung pada pemilik. Semua keputusan, kerjasama, dan transaksi mitra harus melalui pemilik. Jadi, kalau pemilik berhalangan hadir, operasional toko bisa terhenti. Sekarang, kita masuk ke resiko eksternal. Yang pertama adalah resiko pasar. Persaingan semakin berat, terutama dengan toko emas modern yang sudah menggunakan media sosial untuk menjangkau pasar lebih luas. Sementara itu, Toko Cahaya 7 masih mengandalkan pelanggan sekitar dan promosi dari mulut ke mulut. Risiko berikutnya adalah risiko ekonomi. Ketika inflasi naik, daya beli masyarakat menurun. Apalagi saat harga emas tinggi, pembeli biasanya menunda membeli karena dianggap terlalu mahal. Ada juga risiko sosial dan keamanan lingkungan. Gangguan sosial seperti demo atau kerusuhan bisa menghambat kelancaran usaha. Apalagi toko ini berada di jalan utama yang rawan macet sehingga bisa mengurangi jumlah pembeli. Dan terakhir adalah risiko teknologi. Toko Cahaya 7 masih kesulitan menjangkau konsumen di luar Kabupaten Goa karena banyak orang yang sudah beralih membeli emas secara online lewat marketplace atau aplikasi investasi emas. Kurangnya adaptasi digital membuat toko ini tertinggal dalam persaingan.